kita sambung ke materi berikutnya. Materi berikutnya kayak kuliah weh. Iya. Loh, tapi ini di Untak lagi ada Mas. Apa? Ada mata kuliah penghayat kepercayaan. Ya. Itu Keren. Nah, Dewi iki bahas soal lain, ngomong ke keris. Nah, keris nek mau ngomong ke keris dari segi bentuk, nah iki mungkin lebih ke fungsionalnya. Fungsional, ya. Fungsi. Secara umum aja. Secara umum ya. Ya nanti bisa khusus ya. Kok nek nganu iso diterangke ning isor, Pak? Bisa. Bisa ngisor. Ya nanti kalau ada yang komen pingin lebih jelasnya lagi ya biasanya Bisa. ada edisi lainnya. Ya, secara umum. Nah, terus terus secara fungsi nek nggon film-film zaman biyen Mas. Nggon film-film zaman biyen aku kadang delok sing Susana, Ratu Ilmu Hitam lha kan dukune nggo keris. Awe nggo keris lha kuwi. Iku janjane kabur atau Mas? Apa perlu pondak gitu ya? Oh gini Mas. Untuk pelaku basa Jawa apa lho? Iya, untuk pelaku ilmu hitam konon kan katanya mudah ilmu hitam itu ya. Berarti negatif ya. Negatif itu tidak semua keris bisa digunakan. Itu misalnya keris-keris yang dianggap mempunyai satu kelebihan dan pada waktu mendapatkannya itu juga ada nilai-nilai yang lebih daripada biasanya ada. Kalau umumnya kan untuk membeli keris kan harus mahar beli dan itu biasanya kalau yang digunakan untuk keperluan khusus itu keris yang didapatkan dengan cara laku topo atau laku gimana yang macam-macam itu ada ikatan batin lah baru bisa digunakan untuk itu. Ya kui terus si paranormal ini dukun itu sebetulnya harus menggunakan keris gak sih Mas? Atau fungsi keris untuk paranormal ini apa sih? Kalau untuk keris sendiri lebih cenderung ke apa ya, seperti itu loh, sugesti. Tapi sebenarnya yang digunakan bukannya itu, tapi adalah hubungan batinnya dengan yang konon katanya menunggu atau konon katanya kodam gitu. Berarti secara fungsional keris itu sebagai kandang atau sebagai rumah? Bisa bilang kodam. Gitu bisa. Atau lagi sebagai satu ikatan bisa. Bisa satu ikatan gimana? Kalau biasanya kalau disebut masih mempunyai satu kekuatan kalau masih ada ke situ gitu. Itu yang nilai dari yang negatifnya loh ya. Jadi kita bisa memilih antara yang di jalur rel dan yang keluar dari rel jalan yang sudah ditentukan kan gitu. Tidak usah keris, semacam akik juga bisa, bambu-bambuan bisa. Itu intinya bukan pokok masalah bendanya tapi ikatan dia dan hal abstrak yang pernah terjalin itu Mas. Biasanya praktek-praktek apa tuh Mas yang menggunakan keris apa mustika sing akik? Biasanya praktek yang digunakan itu penyembuhan itu kan biasanya itu ada yang menggunakan keris untuk media penyembuhan. Ada kalau biasanya orang-orang desa dulu untuk menolak hama. Keris apa Mas? Kalau yang untuk hama-hama itu biasanya yang digunakan kebulajar gitu. Kenapa? Apakah anak kata kebune? Kemungkinan itu, barangkali itu. Dan memangnya banyak beda dari yang itu. Kebulajar ini berarti kebu apa? Kebulajar itu kebo kan kerbau. Lajar itu bisa diartikan sebagai lanang atau diartikan sebagai panjer atau sebagai kerbau yang diunggulkan itu bisa. Terus apa jenenge? Nek aku dikandani kancaku ki ana satu keris jenenge putu sajen. Putut sajen. Putut sajen kuwi nggo apa nek keris putut sajen? Putut sajen itu kalau dahulu tuh biasanya setiap acara ritual tertentu itu menggunakan putut sajen. Ritual nopo? Ya seperti wiwitan pari atau sebagai tumbal daerah itu biasanya sering digunakan putut sajen. Tumbal Mas. Tumbal itu berarti bukan bermakna sekarang beda makna oleh orang sekarang loh ya. Tumbal itu mana? Tumbal itu lebih cenderung ke kata hal yang dikorbankan daripada merupakan makhluk sesama kita yang dikorbankan adalah keris itu. Kenapa bisa begitu? Itu kalau kita lihat sajian itu
bentuknya seperti orang yang lagi duduk. Oh. Berarti yang dikorbanke kerise Ya, ora itu menusone. katakan gitu. Lah iku sing nek kayak putus tajan ngono saat melakukan ritual kuwi yo paranormal atau siapapun bisa. Biasanya kalau untuk dahulu itu kan ada tuas sendiri tuh ya. Kalau untuk sesepuh itu biasanya untuk acara budaya atau acara-acara saji, nanti doa-doa diwakilkan oleh yai atau ulama kan gitu. Tidak sembarangan, itu kan seperti seremonial lah Mas. Terus nek koyo keris-keris sing sering aku krungu ning gone cerita misalkan keris Kyai Kudus kan. Ya. Kalau munyeng iku kan. Kalau munyeng itu konon ceritanya Sunan Giri. Oh, Sunan Giri, Iya. sorry Mas. Iya. Oh, sejarahku elek. Nah, Sunan Giri duwe kalau munyeng. Nah, kuwi apa jenenge? Keris juga jadi. Iya, keris memang gitu. Terus iso berubah jadi sesuatu ngono kuwi tidak bener. Kita mau bilang benda kan tidak melihat sendiri ya Mas ya. Ada yang bilang itu kejadian pengungkapan dari hal yang terjadi. Kolo atau kalam itu kata. Munyeng itu yang berliuk-liuk atau yang berputar-putar. Konon katanya zaman Kanjeng Sunan Giri bertahta itu banyak terjadi orang-orang Majapahit yang bingung dengan pendapat yang ada. Satu sisi lain masih menginginkan negara yang lama, tapi dari satu keyakinan janji-janji yang ada itu kelihatannya lebih bagus yang ditawarkan oleh Sunan Giri. Ya, terjadi munyeng bingung. Terus ana cerita iki juga sih, ana cerita ning gone lingkungan kerajaan sih. Iya. Nah, iku biasanya nek ana pasamuan, nek ana perjamuan, nek ana ketemuan ngono kae, kuwi apa jenenge? Do jajal-jajalan keris. Kerise iso do mabur dhewe ngadeg dhewe terus tang ting ngono. Nah, iku piye, Mas? Itu kan dalam apa ya? Film toh, Mas. Kalau untuk dalam kenyataan kita tidak tahu toh, Mas. Itu jelas untuk pengembaraan situasi gitu loh, Mas. Gitu. Kalau memang dahulu itu memang gitu, banyak bisa beredar, terusnya terbang sendiri, bertempur sendiri itu. Tapi saya belum pernah lihat sendiri tuh, Mas. Belum pernah dulu dulu. Belum pernah. Diburke ya sama. Nah. Eman-eman tuh, Mas, yang jatuh. Nek keris ngadeg dhewe ngono kuwi piye, Mas? Itu ada jawabannya berbagai sudut ya, Mas. Ada dari keahlian yang orang yang bisa mendirikan itu keahlian khusus ada. Keahlian. Oh, keahlian, oke. Tidak usah keahlian, peso pun bisa dan macam-macam barang bisa. Dan kalau dari segi umumnya itu keris itu simetris dan bisa diberdirikan oleh semua orang, yang penting sabar gitu. Lah padahal keris kan lama, Mas. Nek gripis-gripis ngono terus kan tok. Iya. Belum tentu simetris. Tapi keseimbangan masih ada, Mas. Keseimbangan masih ada. Lah itu punya kesabaran untuk mendirikan itu kan dibutuhkan kesabaran dan harus berlatih. Oh iya, terus nek koyok keris sing seringe wong-wong do njipuk dari alam. Oh, tarian. Iku piye, Mas? Kalau zaman dahulu, Mas, ceritanya untuk mendapatkan keris itu harus dilakukan dengan ditebus dengan laku tirakat, topo, berdiam diri di satu tempat selama berapa waktu untuk mendapatkan satu keris. Tapi dengan berjalan waktu ada lagi yang mengatakan tarian. Tarian itu keahlian seorang untuk menarik dari alam lain ke alam kita. Oh, oke. Berarti kapan-kapan narik iso ya, Mas? Lah monggo. Tarik pakai kabel atau pakai narik kabel loh, apa ya, coy. Oke, matur nuwun Mas Roso.